Akhir-akhir ini saya banyak melihat, banyak menonton kreator besar itu satu persatu pada mundur dari platform YouTube. Apakah YouTube ini sekarang sudah tidak worth it? Ataukah YouTube sekarang ini sudah tidak menjanjikan? Ataukah YouTube sekarang sudah tidak relevan? Ataukah YouTube sudah runtuh? Kita bahas sekarang. Di tahun 2026 ini teman-teman, banyak sekali kreator yang mengundurkan diri. Bukan karena platformnya itu sudah tidak menghasilkan, bukan karena platformnya itu sudah tidak bisa memberikan cuan yang banyak, bukan karena YouTube itu sudah tidak ada brand yang masuk. Kalau kita lihat dari data YouTube, sampai saat ini, sampai saya membuat video ini, masih banyak orang yang menonton video YouTube. Masih banyak jutaan di seluruh dunia orang ini sedang menonton YouTube. Banyak juga brand-brand besar yang masih masuk di YouTube. Lantas, mengapa mereka semua itu malah mengundurkan diri? Bahkan di fase channel mereka sudah besar. Dan di tahun 2026 ini teman-teman, di YouTube ini banyak banget kreator-kreator baru yang bermunculan. Ibarat kata kita sedang ada di suatu ruangan kerja dan di situ banyak banget karyawannya yang sedang bekerja, sedang berhimpit-himpitan, mereka bekerja di suatu perusahaan itu. Itulah yang terjadi di YouTube saat ini. Banyak kreator baru yang bermunculan sehingga dulu mereka hanya ingin menonton YouTube saja. Tapi sekarang mereka ingin ikut andil, ingin ikut tampil di platform ini yang akhirnya banyak kreator-kreator baru bermunculan. Lantas, mengapa kreator-kreator besar ini sekarang ini banyak yang mundur satu persatu? Jawabannya bukan karena nggak ada cuannya, bukan karena nggak ada brand yang masuk sehingga mereka tidak dibayar. Sama sekali bukan. Kenapa banyak kreator yang bahkan sudah besar mereka memilih mundur dari platform YouTube? Jawabannya cuma satu. Mereka sudah sangat kelelahan, sudah sangat capek, harus mencari harus mereka capek harus menunjukkan eksistensi. Tampil setiap hari, belum dengan platform mereka yang lain. Mereka sudah terlalu lelah di dalam menjalankan YouTube ya. Bahkan cerita dari kreator besar juga yang kita perlu tahu, yang kita sudah tahu, yaitu dari Bobon Santoso. Bahkan ia juga memilih mundur karena merasa lelah dan capek. Mereka memilih platform yang lebih mudah, yang lebih simpel untuk diakses, yang tidak perlu memikirkan editing yang terlalu berat, terlalu capek. Mereka bisa mengupload langsung melalui handphone mereka. Itulah salah satu alasan kenapa banyak kreator yang mundur. Karena mereka merasa dituntut harus membuat konten yang bagus, dituntut harus menyelesaikan editingnya. Intinya mereka kelelahan lah. Dan sekali lagi bukan karena YouTube saat ini sudah bangkrut. Sama sekali tidak. Masih banyak brand yang masuk untuk mengiklankan usaha mereka, brand mereka,
di platform YouTube. Jadi sekali lagi, bukan karena YouTube sudah tidak relevan, bukan karena YouTube sudah tidak menghasilkan cuan, tapi karena para kreator yang mengundurkan diri, mereka merasa lelah, harus memikirkan ide, mungkin harus memikirkan editing setelah syuting. Kalau dari pengakuan Bobon Santoso, kenapa dia pamit dari YouTube? Karena ia merasa kelelahan. Ia harus membuat konten yang bagus, yang ini menekan biaya yang sangat banyak, karena konten beliau yaitu tentang kuali merah putih kan. Jadi dia harus terbang ke segala daerah, setelah itu mereka syuting, pulangnya bukannya rehat, tetapi harus mengedit video yang telah dibuat di suatu daerah itu. Jadi kayak pengakuan dari Bobon Santoso sendiri, dia cukup terlalu lelah, harus membuat video panjang dan lebih mudah membuat video pendek dan juga bisa menghasilkan cuan juga di situ tentu. Contohnya di platform-platform sebelah. Jadi banyak alasan, salah satu alasan kreator besar mundur setelah channelnya sudah besar itu bukan karena, sekali lagi saya tekankan, bukan karena YouTube tidak menghasilkan, bukan karena YouTube sudah tidak baik-baik saja. YouTube masih sangat baik-baik saja, masih sangat worth it buat kalian yang ingin membuat konten di situ, ingin eksis di situ, masih worth it banget. Cuman alasan mereka mundur dan pamit adalah karena capek dan terlalu lelah. Nah, mungkin segitu dulu untuk sharing hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan bisa mengedukasi kalian, mudah-mudahan bisa membuat kalian lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan kalian untuk tetap maju di dunia perkontenan, walaupun kalian belum termonetisasi, walaupun yang sudah monetisasi gajinya masih kecil. Tetap semangat teman-teman, karena ketika kalian semangat dan kalian tetap fokus memperbaiki konten kalian, insya Allah konten kalian akan maju suatu saat nanti. Jadi tetap semangat dalam membuat konten, jangan pernah menyerah. Mungkin segitu aja, terima kasih. Jika kalian ingin mensupport channel dari Swan Project, bisa dengan cara memberikan like pada postingan ini, bisa berkomentar yang baik-baik. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan bahas bareng-bareng. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Saya Yuri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap berkarya walaupun kalian bukan siapa-siapa.